Oke lur, untuk yang pertama kita pakai base coat yang cenderung lebih tua. Nanti untuk yang kedua kita akan coba base coat yang agak muda. Seperti apa hasilnya? Wow. Wow, 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 wow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya di channel Bayu Airbrush Lur. Gimana kabarnya? Tentunya dulu-dulu selalu jaga kesehatan dan jangan selalu jaga image ya lur ya. Di kesempatan kali ini kita masih di seputaran dunia refinishing dan teknik pengecatan ya. Oke, ini adalah terusan dari video kemarin yang kita bahas epoxy correction. Nah, ini hasil dari PU 2K Surfacer yang kita praktekin kemarin. Bahwasanya ini sudah kita diamkan 1 malam dan kondisinya seperti ini ya. Ini kita sudah nyatakan bahwasanya ini sudah ideal untuk tingkat pengeringannya. Kalau saya pribadi memang saya nggak punya open ataupun heater ya. Jadi untuk pengaplikasian epoxy ataupun PU 2K Surfacer atau primer ataupun yang lain yang membutuhkan pengeringan ideal itu biasanya saya lakukan di malam hari. Jadi pas ketika di pagi harinya kita itu siap untuk melakukan proses berikutnya. Jadi untuk pengeringannya itu udah benar-benar ideal. Nah, kalau kemarin kita bahas epoxy correction, seberapa layak panel akan kita naikkan ke epoxy ataupun PU 2K Surfacer. Di sini kita akan bahas base coat correction. Seberapa layak media epoxy kita akan naikkan ke base coat. Nah, untuk teknik pengamplasan di sini tetap saya menggunakan get coat ya. Kalau teknik pengaplikasian get coat itu bisa dilihat di video bagian sisi bawah itu yang saya praktekkan di layar ini ya. Jadi untuk base coat itu tetap kita pakai cat biasa karena kita untuk sesi sandingnya itu menggunakan wet sanding atau mode basah. Jadi untuk pengaplikasian get coat sendiri saya pakai cat biasa yang saya aplikasikan secara tipis merata. Dan untuk bagian yang saya kasih dempul pasta ini itu saya nemuin semacam titik-titik jarum gitu bekas dempul awalnya. Jadi di situ saya cover menggunakan dempul pasta. Nah, pada umumnya bahwasanya dempul pasta itu memiliki karakter yang sangat halus, partikel yang sangat halus macam seperti epoxy. Jadi dia itu sangat membantu ketika kita setelah pendempulan awal terus kita epoxy terus tahu-tahu kok ada titik-titik jarum, lubang-lubang jarum gitu. Nah, itu bisa di cover oleh dempul pasta. Dan setelah pengaplikasian dempul pasta itu tidak wajib untuk kita lakukan epoxy lagi ya. Jadi karena partikelnya sudah halus itu dia mampu mengcover media. Setelah itu kita bisa langsung lakukan base coat. Dan satu lagi, bahwasanya dempul pasta itu bukan untuk membentuk area ataupun panel ya. Jadi jangan salah kaprah. Kalau mau membentuk suatu bidang itu ya pakainya dempul yang pakai obat atau pakai dempul BPO atau CHPO. Itulah cara saya untuk menentukan base coat correction, seberapa layak epoxy ataupun PU 2K Surfacer kita akan naikkan ke base coat gitu ya lur ya. Jadi ada tahapannya, enak. Nggak kayak orang-orang yang ngonten asal jeplak, konten trik singkat terus pakai judul yang manis-manis, ketika ditanya plongak nggak tahu apa-apa ya. Hal-hal kayak gitu itu nggak perlu diikutin, saya bukannya iri, enggak. Saya nggak iri, babar belas nggak iri. Saya itu kasihan sama teman-teman yang masih pemula, tahu udah ikutin cara-cara ini itu tahu-tahu salah kaprah. Itu hal-hal kayak gitu nggak ada ya di kamus saya. Kalau kita mau ngamplas epoxy pakai get coat supaya kita tahu nih tingkat jerukannya itu terkikis sampai di mana. Terus media mana yang belum diamplas, mana yang sudah, itu kita tahu. Kalau ada yang bilang ngamplas epoxy layang-layang saja, emangnya main layang-layang? Udah nggak zaman kayak gitu lur. You ngonten yang bener, jangan ngonten pembodohan publik. Oke, kita lanjut. Nah, setelah kita pastikan bahwasanya panel atau media ini sudah layak untuk kita naikkan ke base coat atau pengecatan. Di sini untuk cat sendiri saya menggunakan jenis polyuretan yang biasa di Trenggalek bilang itu polyuretan. Kalau di Amerika itu biasanya orang-orang beli itu dengan sebutan
beli cat PU. Nah kalau di Trenggalek beda. Kalau di Trenggalek itu biasanya orang-orang mau beli cat itu dia bilang gini, I want to buy paint polyurethane mister. Nah gitu. Kalau beda kalau di Trenggalek orang-orang pinter mahir pokoknya. Oke, di sini kita sambil joget-joget untuk pengaplikasian Bestcode sendiri saya lakukan di 2 layer atau 2 lapis. Terus di sini untuk jeda pengeringan cat polyurethane itu dia hanya paling lama 20 menit, paling singkat 15 menit. Kita langsung lanjut ke untuk bahan berikutnya. Jangan lama-lama ya didemin, nanti terjadi kayak yang dulu yang catnya bisa dikupas terus atau clearnya bisa dikupas kayak stiker, itu gara-gara didiamkan terlalu lama. Cat polyurethane atau cat PU itu beda, nggak kayak cat yang untuk NC beda ya. Jadi kalau NC mungkin pengeringannya lebih sedikit lama daripada cat PU gitu ya. Kalau PU itu kelamaan malah kering, nanti keras, licin. Ketika diaplikasikan bahan berikutnya dia nggak bakal bisa lengket. Setelah Bestcode sudah kita aplikasikan semua, sudah kita keringkan, sudah kita pastikan ini Bestcode layak dan ini Bestcode siap untuk ke tahap berikutnya. Langsung saja di sini kita akan aplikasikan special effect dari Camps Project. Kebetulan saya pengen nyoba ini special effect seperti apa sih karakternya. Kalau saya lihat dari segi harga, ini bicara secara umum dulu. Nah, dari segi harga ini menurut saya murah banget ya. Nah, di samping harga yang murah, biasanya produk itu akan berbanding lurus. Ada harga, ada rupa, kan seperti itu biasanya kata orang. Tapi setelah saya aplikasikan ini bocah atau ini produk, dia beda dari yang pernah saya coba sebelumnya. Ya, ini walaupun harganya tergolong murah, tapi bahan yang dipakai, saya bukan tinter, saya bukan tukang oplos, tapi saya paham kalau untuk karakter-karakter cat yang enak mana, yang nggak enak mana, karena saya sudah sering coba sana sini gitu ya. Ini sangat worth it ya untuk teman-teman yang masih belajar pun, ini sangat bisa sekali untuk mengaplikasikan si special effect dari Camps Project ini. Ini saya aplikasikan menggunakan Magiviner Force yang tipe R yang dikhususkan untuk jenis cat yang berpartikel seperti ceramic, metalik ataupun jenis lainnya yang ada partikelnya. Ini saya dapat di 2 layer saja. Di 2 layer dia sudah nampilin warna yang ideal dari tekstur ataupun contoh yang ada. Biasanya sepengalaman saya ya, secara umum ya, kalau harganya murah, ketika diaplikasikan secara brutal genjotan maksudnya ya, kita kan nyoba ya bebas lah ya kan, itu bindernya pasti nggak asik. Binder yang di dalam catnya itu loh, yang untuk campuran catnya ataupun efeknya itu pasti nggak asik. Ketika digenjot itu biasanya partikelnya geser, kalau nggak gampang tenggelam gitu loh lur. Paham nggak? Pernah nggak ngerasain kayak gitu? Kok ini tak ajak aplikasi kok nggak muncul ya si partikel ya, kenapa ya? Tembak lagi, kok nggak muncul lagi ya? Tembak lagi, kok nggak muncul lagi ya? Tembak lagi, akhirnya meler. Kalau nggak gitu geser, tenggelam. Nah kalau sudah tenggelam nggak bisa muncul efeknya, itu sangat sedih ya. Kita sebagai painter itu sangat sedih gitu, karena customer itu nggak mau tahu bahwasanya dia sudah beli yang contoh yang ini ya, dia taunya jadinya harus kayak gini gitu. Nah itu ketentuannya nanti selain dari bahan, operator juga akan kerja keras gitu ya lur ya. Saya bicara seperti ini itu bukan semata-mata hanya dengar dari orang saya bicarakan lagi ke orang lain, enggak, karena saya melakukan. Jadi apa yang sudah saya pernah lakukan, sudah pernah saya alami ya, itu saya sampaikan ke teman-teman yang masih belajar gitu. Karena bukan 1-2 kali ya, 1-2 kali atau 1-2 orang yang sudah bertanya sama saya setelah dia nonton tutorial abal-abal yang marak
di dunia per-YouTubean itu ya kayak gitu, ternyata masih salah kaprah gitu loh. Masih banyak yang nggak paham tentang perlakuan bahan ini seperti apa sih, harus gimana sih gitu, kayak mana gitu rasanya. Kenapa kamu kalau memang pengen ngerti, pengen bisa, nggak cari referensi yang bener-bener menunjukkan, ngajakin kamu untuk memperhatikan proses gitu. Jangan cuman gini ya, ngelihat konten kreator yang cuma bikin judul manis, terus isinya nggak karu-karuan. Judulnya manis, kerjanya singkat, penjelasannya singkat, tapi giliran ditanya nggak tahu apa-apa, pelongak itu. Saya sedih sekali. Sedihnya itu bukan sama konten kreatornya, tapi sama yang ngikuti, yang mau belajarin loh. Kasian, paham gak sih? Gitu. Oke, itu hanyalah sebuah intermezzo dari saya supaya teman-teman itu mindsetnya dirubah, terus seleranya juga ditingkatkan ya. Karena proses itu penting. Nggak cuma di dalam dunia pengecetan, semua yang membutuhkan proses itu sangat penting. Gitu ya lur ya. Jangan mau ketipu dengan konten kreator yang abal-abal gitu. Oke, lanjut. Di sini untuk clear coat kita pakai 2080 dari Autoglow. Untuk mixing rasionya sendiri itu di 2:1, 10% thinner. Beda dengan yang 20-10 ya. Kalau 20-10 itu maksimal di 15 kalau nggak salah. Nah, di sini karakter daripada clear coat di 20-10 sama 20-80 ini bedanya sangat tipis sekali. Dia sama-sama HS, tapi untuk di range harga dia berbeda. Dia lebih tinggi yang 20-80, terus untuk yang 20-10 kemarin itu di bawahnya. Nah, untuk karakternya ini responnya cepet banget ya, jenis HS ya. Jadi untuk pengaplikasiannya ini ritme saya cepetin, oke. Jarak saya konsisten, overlap saya bikin di 70%, ya 70% lah untuk overlap atau perpindahan ya, itu 70%an. Jadi dari 100 itu di 70% untuk perpindahannya, jadi nggak terlalu loncat banget. Nah, kalau teman-teman main HS ataupun mau clear, semua jenis clear apapun, kalau teman-teman pengen dapetin hasil yang ideal ataupun jerukan yang halus, itu jarak tembak jangan terlalu jauh gitu ya. Terus angin jangan terlalu tinggi. Kenapa? Kalau jarak terlalu jauh, otomatis teman-teman itu dapat droplet yang lumayan gede-gede, dan itu sangat akan menghambat sesi flow time. Oke. Kalau anginnya ketinggian, itu biasanya malah overspray yang terjadi. Jadi ketika ngelewatin nut yang nut yang menjorok ke dalam, terus ada timbulan, itu dia bisa turbulencing. Maksudnya tembakan itu mental sehingga ngenai media yang lain, jadinya overspray. Itu. Kalau untuk setelan di Magic Finer Core sendiri, saya pakai di fan pattern saya buka full ya. Terus fluid saya buka di 3 putaran. Terus angin main di 1 bar, 8 gitu ya, atau 1.8 bar. Jadi nggak sampai 2 bar lebih, nggak sampai. Jadi di bawah 2 bar. Oke. Untuk teknik masih seperti biasa, one visit application. Jadi 1 kali lewat. Untuk pengaplikasian pertama di second layer, kedua second layer, jeda 10 detik untuk finish layer. Kenapa mas nggak pakai jeda yang lumayan lama, misalnya ditembak 2 layer terus dijeda 10 menit. Nah, ini nih pertanyaan yang sering terjadi. Mas gak takut meler? Mas gak takut popping? Gitu. Gini lur, kalau temen-temen mohon maaf, ruangan saya ini kan masih ala kadarnya ya, masih sangat riskan untuk masalah debu kotoran yang gak kita gak kita ketahui. Kalau misalnya saya tembak 2 layar nih, langsung saya jeda 10 tahun atau 10 menit gitu maksudnya. Apakah di 10 menit itu saya bisa memastikan bahwasannya tidak ada kotoran yang nempel? Nah,
ketika ada kotoran yang nempel itu akan sangat rawan ketika kita akan clear lagi untuk mendapatkan finish layernya, itu akan kotoran itu akan ketanam gitu ya. Tapi kalau kita model one visit application seperti ini, itu akan lebih meminimalisir kotoran itu ketanam di dalam clear, dan dia juga sangat akan membantu sesi flow time. Kenapa? Semakin lapisan clear itu di model saur-saur atau tipis-tipis dulu, tipis-tipis lagi, itu akan sangat menghambat sesi flow time. Nanti akhirnya clear itu ketika sudah kering ataupun dia memasuki sesi flow time, dia akan sangat terhambat sehingga akan menimbulkan jerukan-jerukan yang besar-besar. Jadi nggak dapat jerukan yang ideal ataupun flat ideal ya. Jadi sehingga teman-teman akan mengulang clearnya lagi, sehingga akan di clear ulang lagi, akhirnya kerja 2 kali. Kalau saya sih pengennya kerja 1 kali, misalnya ada kotoran ya kita koreksi secara minor gitu. Saya nggak bisa moles secara full karena saya bukan tukang poles, terus terang aja gitu. Nah, kalau di sistem yang saya aplikasikan ini dari awal sampai akhir 3 layer ini itu mulai awal sampai akhir itu sudah basah ya lur ya. Saya pakai mode yang nggak ada sistem saur-saur karena di sini kita pengen lihat nih performa dari clear coat ini seperti apa, dan saya juga pengen dapetin thickness yang ideal atau build film yang ideal atau ketebalan yang ideal gitu ya lur ya. Nah, bisa dilihat sendiri ini video memang saya bikin panjang biar supaya teman-teman itu mendapatkan penjelasan yang sangat bisa dipengerti. Misalnya teman-teman lihat secara virtual seperti ini, secara kasat mata itu kan kelihatan di video itu bahwasanya oh memang benar-benar nggak pakai jeda gitu. Dan terus terang untuk teman-teman yang pengen aplikasi tanpa jeda, untuk ritmenya itu kebiasaan lamanya yang suka nge-clear pelan-pelan itu jangan dipakai lagi, tapi dirubah dengan speed daripada ayunan spray gun itu dipercepat sedikit ya. Kalau kalau pelan-pelan nanti resikonya pasti ya itu pertama kali yang terjadi pasti meler karena penebalan cairan di bagian panel. Terus yang kedua yang paling fatal lagi itu biasanya bukan popping, buih di dalam clear coat karena udara kejebak di dalam clear gitu ya. Terus yang teman-teman sering tanya, "Mas, clearku kok popping kenapa ya, Mas?" Pasti kalau aku tanya, dia itu kelamaan jeda di sesi jeda. Jadi gini, teman-teman, kalau model jeda ya itu kan gini. Selama kita nge-clear nih kan di dalam pine cup atau tabung spray gun, itu kan kita jeda, kita diamkan kan. Selama 10 menit misalnya, 15 menit, 10 menit ataupun 20 menit bahkan orang-orang itu. Di dalam tabung itu akan mengalami penguapan. Paham nggak? Penguapan thinner. Ataupun yang nggak pakai thinner dia pasti akan menguap. Nah, di sesi penguapan itu akan merubah viskositas. Viskositas akan semakin tinggi karena penguapan thinner semakin cepat, ditinggal selama kurang lebih 10 menit ataupun 20 menit. Ketika diaplikasikan lagi itu sudah beda karakternya beda. Nah, ketika diaplikasikan otomatis dia akan menghasilkan tembakan yang cenderung lebih kering. Nah, di keringnya itu akan mengakibatkan timbul yang namanya popping, bintik-bintik kecil-kecil setelah pengekliran. Ketika masih basah mungkin nggak kelihatan. Ketika sudah kering nanti akan kelihatan bintik-bintik kecil-kecil kayak apa ya? Kayak kotoran tapi kayak nggak kotoran. Kecil-kecil banyak gitu. Nah, itu popping. Tapi kalau udara kejebak biasanya buih di dalam clear coat. Itu biasanya ketebalan di area yang mungkin kita pas waktu sesi overlap kita waktunya nggak pindah-pindah. Jadi ada penebalan cairan di situ sehingga udara kejebak di dalam situ. Itu ya lur ya. Biasanya kayak gitu. Itu yang sering saya alami. Karena saya sudah pernah riset nih clear HS ya. Harganya lumayan mahal.
bukan merek ya, kita jangan bicara merek di sini, kita bicara harga. Harganya lumayan mahal. Saya punya 2 panel ya, yang satu tanpa jeda, yang satunya saya jeda dengan kondisi cuaca normal. Saya pakai tinernya slow, sama-sama slow. Satunya untuk hasilnya bagus yang tidak dijeda. Nah, satunya yang saya jeda tadi itu hasilnya setelah kering bintik-bintik banyak di dalam di area clearnya itu. Jadi 2 kali saya lakukan riset seperti itu dan ternyata hasilnya sama. Ternyata yang nggak pakai jeda malah bagus, yang pakai jeda malah bintik-bintik gitu lur. Itu sudah pernah saya alami. Makanya saya bisa bilang seperti itu karena pengalaman ya. Pengalaman adalah guru terbaik gitu ya lur ya. Makanya teman-teman kalau misalnya ada trouble ya jangan patah hati, jangan patah semangat. Ulangi lagi sampai ketemu karakter dan sampai ketemu stylean yang pas. Oh, ternyata bahan ini karakternya seperti ini. Enak diaplikasikan ketika pakai mode seperti ini, gitu ya. Itu caranya orang belajar. Bukan baru 1 kali pakai produk gagal langsung wah nyerah gini Mas gak ini Mas. Ternyata gini Mas. Itu langsung disalahin deh, langsung dijudge mereknya. Itu nggak boleh. Jadi dipakai aja dulu sampai tahu karakternya, baru bisa ditentukan caranya seperti apa. Oke, untuk pengekliran kita sudah selesai, nanti kita akan lihat hasilnya. Oke lur, seperti biasa setelah kita aplikasikan clear coat, kita taruh sini. Ini kondisinya masih basah, masih memasuki sesi flow temp. Untuk hasil sementara seperti ini. Nah, warna yang dihasilkan seperti ini lur. Oke, ini masih basah banget, nggak mungkin kita mau bawa kemana-mana. Minimal besok pagi, sore ataupun siang kita akan review lagi. Minimal kita bisa sentuh ya. Untuk hasil clear coatnya seperti ini, 3 layer tanpa jeda. Untuk urusan popping nggak ada, meler apalagi, udah nggak zaman. Oke, untuk mau lihat di sesi gelapnya seperti ini dengan flash HP. Nah, oke. Seperti ini warna yang dihasilkan. Nanti kita akan review kalau sudah kering lah ya. Kalau sudah kering, kalau masih basah gini susah. Oke lur, kita tunggu besok aja. Hasil sementara seperti ini. Mantap. Maaf dulur, tadi siang saya sibuk banget gak bisa review. Jadi ini tak review malam ya, malam harinya. Terus kondisinya seperti ini, sudah kering ya. Coba kita bawa ke ruangan yang ada lampu neonnya, biar kita leluasa untuk melihat warnanya ya lur ya. Kalau di sini lampunya itu lampu pijar biasa, jadi kelihatan ngebiar banget, kelihatan terang banget. Jadi kita coba review di dalam ruangan yang ada lampu neonnya. Oke ya lur ya, ini setelah media kita taruh di dalam ruangan, untuk hasilnya seperti ini. Bisa dilihat sendiri ya, untuk efek yang ditimbulkan seperti ini lur. Dan ini media masih asli, masih yang seperti yang kemarin kita aplikasikan ya. Jadi belum diperbaiki. Untuk urusan kotoran itu ada sedikit-sedikit lur. Nah, karena ini belum dikoreksi ya, jadi kita tampilkan apa adanya setelah kita lakukan clear coat kemarin. Dan untuk warna yang dihasilkan silahkanlah dinilai sendiri. Oke. Glass finish yang didapat, film yang didapat oleh HS 2080 seperti ini lur. Oke. Coba kita ngobrol-ngobrol sedikit di sini sambil menikmati segelas kopi Mbak dari sini lur. Oke, kita taruh sini untuk kameranya. Kita ngobrol sedikit ya, sedikit aja, nggak banyak-banyak. Tadi sudah jelasin banyak banget, jadi sedikit lelah saya. Oke, seperti yang saya bilang bahwasanya saya punya 2 base coat. Untuk base coat yang pertama itu ini, ya hasilnya ini. Terus nanti untuk review kedua saya pakai base coat yang lebih terang. Apa perbedaannya nanti ya lur ya, nanti dilihat sendiri. Oke. Nah, ini yang base coat yang rada tua ya, rada tua, rada gelap. Nah,
untuk biskuitnya ini. Dan jenisnya yang saya pakai itu full poliuretan gitu ya lur ya. Oke, untuk penjelasan dari saya itu sangat sudah di awal tadi sudah panjang lebar banget, jadi saya singkat aja. Intinya gini lur, kalau teman-teman mau bisa utamakan prosesnya dibenerin ya, proses dibenerin, jangan sampai buru-buru. Kalau misalnya kita ngandelin suhu ruangan nggak punya oven ya kita sabar pakai suhu ruangan, tapi kalau sudah punya oven ya boleh lah kita bicara lebih cepat lagi gitu kan. Karena di sini kita konteksnya belajar lur, bukan mau apa cepet-cepetan gitu. Untuk apa cepet kalau hasilnya nggak expert gitu ya lur ya. Oke, salam kopi buat dari sini, saya pamit undur diri. Thank you for watching. Nantikan untuk review kedua menggunakan biskuit yang agak terang gitu ya. Oke, saya kira itu aja. Kalau misalnya ada pertanyaan nanti ditanya-tanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.